selamat pagi. Kembali lagi bersama kita di podcast Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Tasya, perwakilan dari kelompok 6 KKNN tahun 2021. Saya akan menjadi host selama 15-20 menit ke depan menemani podcast bersama Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia loh teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini juga, kita semua kedatangan seorang narasumber yang merupakan juga dosen di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Di sebelah saya merupakan narasumber yang sudah datang dari tadi ya Bu ya. Halo Tasya, selamat pagi. Ibu, selamat pagi juga Ibu. Ibu Apoteker Hesti Riasari Magister Sains. Nah Ibu ini kan merupakan dosen di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia ya Bu ya. Sebelumnya mau nanyain kabar dulu Bu, gimana Bu kabar Ibu selama ini baik di rumah maupun di kampus gitu Bu? Alhamdulillah baik, sehat, dan makin agak sedikit melebar kayaknya ya karena kita di rumah terus ya Tasya. Kalau melebar sepertinya nggak Ibu aja, saya juga nih melebar. Tasya gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Nah Bu, soalnya kan Bu sekarang corona juga ya Bu ya, jadi lebih takut untuk keluar rumah gitu betul, Bu. betul. Kan sekarang Bu kita keadaan lagi corona, kuliah juga pada online ya Bu ya. Nah Ibu kan setahu Tasya juga Ibu lagi mengenyam pendidikan S3 di Institut Teknologi Bandung ya Bu ya. Nah itu gimana sih Bu, apakah Ibu online juga sama kayak kita ataukah Ibu offline datang ke lab atau kayak gimana tuh Bu? Kalau kuliah iya betul online ya, jadi memang semua di ITB sama seperti di STFI masih online, mungkin hampir 2 tahun ya kita corona ya kurang lebih ya. Nah itu online, tapi kalau untuk masuk ke laboratorium kami memang ada izin khusus. Untuk yang S2 dan S3 memang ada izin khusus masuk ke dalam laboratorium, tapi itu harus mengisi daftar, namanya daftar izin masuk dulu. Jadi dalam 1 minggu kita masuk baru nanti bisa ada akses gitu ya masuk ke laboratorium. Jadi tetap ya Bu ada prosedurnya terlebih Betul. Sebelumnya Bu, saya izin perkenalkan dulu nih Bu, profil Ibu mungkin teman-teman di rumah juga belum tahu. Ibu tuh selain dosen di STFI, Ibu tuh bidang keilmuan itu di bidang keilmuan apa gitu ya Bu di STFI ini sendiri. Teman-teman, saya mau perkenalkan Ibu terlebih dahulu. Ibu Apoteker Hesti Riasari Magister Sains. Ibu ini merupakan seorang dosen di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia yang juga dia tuh khusus di bidang biologi farmasi. Nah khususnya itu di mata kuliah farmasi bahari ya Ibu. Kemudian Ibu ini juga pernah mengenyam pendidikan S1 dan profesi apoteker di Universitas Pajajaran. Benar Ibu? Betul. Sedangkan S2 dan S3-nya juga sekarang di Institut Teknologi Bandung ya Bu ya. Betul. Semoga Ibu cepat selesai ya Bu. Amin, S3-nya Bu, amin. biar lancar lah pokoknya Bu ke depannya mau itu sidang. Amin, doa juga buat Tasya supaya nanti pas tugas akhir kan, lagi tugas akhir ya, menuju nih, mudah-mudahan lancar, diberikan kemudahan, langsung lulus, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu kan di biologi farmasi nih Bu. Betul. Kebetulan Tasya juga diajar sama Ibu nih di mata kuliah farmasi bahari Bu. Nah tadi apakah di farmasi bahari ini tuh sejalan dengan apa yang Ibu ambil di S3 ataukah berbeda gitu Bu? Kalau sejalan sebetulnya enggak ya gitu, karena saya sebetulnya selain ngajar bahari itu ngajar fitokim juga tuh Tasya. Mungkin kemarin Tasya tidak diajar ya mas saya karena kita ada tim teaching ya di sini gitu. Jadi saya ngajar fitokimia, farmakognosi juga, dan farmasi bahari kebetulan. Nah kalau untuk disertasi saya tidak ke arah bahari karena memang pengambilan bahan bakunya agak sulit ya kalau bahari, dan membutuhkan waktu yang sangat lama pada saat mengambil bahan baku, takutnya nanti bahan bakunya rusak dan lain sebagainya gitu. Jadi saya masih ke arah tumbuhan yang ada di darat gitu. Terus kenapa Bu Ibu ingin ngajar di farmasi bahari gitu Bu? Kenapa saya ingin ngajar farmasi bahari? Karena saya senang laut sebetulnya. Jadi anak-anak saya apalagi ya kalau ngeliat laut tuh kayaknya langsung lari gitu ya. Gitu. Jadi memang udah senang aja gitu ke laut. Cuman memang kalau untuk menggali potensi di bahari masih agak sulit gitu karena keterbatasan wilayah ya, karena kita jauh dari laut gitu Tasya gitu. Emang sih Bu kalau lihat laut tuh rasanya kayak healing gitu. Ya betul, dengar suara laut, wanginya gitu ya. Ombaknya juga. Nah itu. Aduh. Nah Bu, kan tanaman-tanaman
ibu tuh ibu itu udah banyak ya Bu meneliti tanaman. Nah, tapi yang Tasya tahu itu baru sukun, kencur dan juga kabau. Nah, itu tuh antara 3 tanaman itu ibu ambil lagi di disertasi ibu atau ibu ada tanaman baru lagi buat di disertasi ibu itu? Nah, kebetulan memang kalau kabau itu memang tanaman baru yang saya teliti itu kurang lebih berarti 3 tahun ya selama saya kuliah S3 lagi disertasi gitu. Jadi memang tanaman ini diambil dari hutan ya, dari hutan yang ada di Sumatera gitu. Jadi karena memang belum pernah ada yang meneliti, memang karena kan kalau disertasi itu harus ada orisinalitas ya, ada kebaharuan gitu kan. Jadi memang harus mengambil tanaman yang baru. Kebetulan itu kabau. Kalau sukun itu saya lakukan pada saat S2 kemudian dikembangkan. Nah, kalau kencur, kalau kencur itu bareng sama Bu Vika ya gitu. Jadi kita bareng-bareng join kencur itu, jadi terus kita kembangkan sampai sekarang gitu. Jadi ada kolaborasi gitu ya Bu, betul. kalau untuk kencur ya Bu. Betul. Ngomong-ngomong ke kencur gitu Bu, kan ini kita lagi tentang itu kan dari bahan alam ya Bu. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, kita tuh akan kupas tuntas mengenai isolat TPMS bersama Ibu Hesti Riasari. Kita langsung aja ya Bu masuk ke pertanyaannya Bu. Sebenarnya kalau selain orang farmasi gitu ya Bu, mungkin mereka belum tahu apa sih gitu ya Bu isolat bahan alam. Terus apa itu bahan alam, boleh dijelasin terlebih dahulu gak Bu? Nah, jadi isolat bahan alam itu jadi suatu senyawa ya, senyawa murni yang diambil itu melalui proses pemisahan dari bahan alam, baik itu dari tumbuhan ya, hewan maupun dari mineral. Nah, proses pemisahan senyawa itu bukan hanya metabolit primer saja, kan kita belajar ya ada metabolit primer dan sekunder. Jadi itu isolatnya berasal dari metabolit primer dan sekunder yang melalui proses pemisahan dan pemurnian seperti itu. Itu isolat gitu. Berarti isolat itu berasal dari bahan alam ya Bu? Betul, disebutnya isolat. Kan berasal dari bahan alam. Di Indonesia itu terkenal banget ya Bu, bahan alamnya banyak, tanaman-tanamannya banyak gitu ya Bu. Cuman apakah gitu Bu, di Indonesia ini pemanfaatan isolat bahan alam ini tuh apakah udah mulai banyak dikembangkan, ataukah akan baru mulai dikembangkan, atau belum ada sama sekali untuk dikembangkan gitu Bu? Kalau untuk proses pengembangan isolat itu sebetulnya masih sangat sedikit ya Tasya, karena prosesnya panjang sekali dari hulu sampai hilir gitu ya, dan tidak bisa memakan waktu 1 bulan sampai 2 bulan, sehingga biasanya industri itu agak sedikit berkurang minatnya gitu, karena prosesnya panjang dan membutuhkan cost-nya yang tinggi seperti itu. Tapi banyak juga, ada beberapa ya, ada betul kan saya salah ya, ada beberapa, maaf ya pemirsa, jadi ada beberapa memang yang mengembangkan produk-produk yang berasal dari isolat, tapi tidak diklaim sebagai obat tradisional gitu, hanya sebagai suplemen gitu. Jadi gitu Tasya. Jadi belum ke ranah obat tapi sudah mulai maju ke ranah suplemen gitu ya, ya Bu, karena kalau isolat Tasya nggak boleh kita klaim sebagai obat tradisional, nggak boleh, karena sudah ada aturannya di Badan POM yang diklaim sebagai obat tradisional, baik itu jamu ya, penggolongannya ya, ada jamu, OHT, betul, dan fitofarmaka. Tasya pintar, nilainya kayaknya A nih Tasya ya. Nah, itu hanya boleh diklaim sebagai 3. Itu tuh yang berasal dari simplicia, ekstrak maupun fraksi. Jadi untuk ke isolat itu tidak boleh gitu. Jadi ada aturannya di Badan POM. Nanti bisa dilihat peraturannya gitu. Makanya memang jarang industri yang mengembangkan, belum mengembangkan secara massal gitu ya untuk produk yang berasal dari isolat gitu Tasya. Jadi lebih banyak mengembangkan ekstrak terstandarnya ya Bu ya, betul. Ataupun pokoknya selain isolat yang bisa dimanfaatin ya Bu ya. Betul Tasya. Nah, Ibu kan berarti masih sedikit ya Bu sebenarnya di industri farmasi. Cuman kan di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia ini sendiri tuh Bu, sedang dengan Tasya tuh sudah mulai mengembangkan isolat ya Bu ya. Nah, mungkin juga Ibu kan di dosen di keilmuan biologi farmasi gitu ya Bu ya. Kenapa sih Bu STF itu melihat kayak nih potensi isolat ini bisa kita kembangkan gitu, sedangkan tadi melihat tidak bisa dijadikan suatu obat, hanya bisa dijadikan suplemen gitu Bu. Jadi sebetulnya yang dilihat dari STF itu dilihat dari potensi untuk kedepannya, karena memang
kebanyakan ya peneliti terutama ya kami gitu sebagai dosen meneliti hanya sebatas kulitnya saja untuk sampai ke dalamnya gitu ya, sampai isolatnya itu untuk dijadikan suatu produk masih belum. Nah tadi ya karena panjang prosesnya, nah STF itu melihat potensinya untuk kedepannya, dimana nanti isolat-isolat yang sudah berhasil kita isolasi, kami isolasi, itu bisa dijadikan sebagai senyawa marker atau senyawa penanda gitu ya. Jadi biasanya kalau kami sebagai peneliti kan kalau untuk melihat untuk mengambil suatu isolat itu kan harus dilihat dulu senyawa penandanya apa gitu ya. Nah senyawa penanda itu nanti kita harus bandingkan. Nah membandingkan itu kan senyawa marker. Senyawa marker yang ada di luar negeri itu sangat mahal. Nah STF itu melihat potensi itu, jadi supaya meringankan atau mengurangi kos ya dari peneliti, terutama mungkin di dosen di STFI. Seperti itu pertama itu. Kedua juga memang isolat yang udah dikembangkan oleh STFI gitu ya, itu biasanya nanti dikombinasikan lagi gitu dengan isolat-isolat yang lain, sehingga tadi nah itu ada produk ya yang dihasilkan oleh STFI dan tapi klaimnya itu sebagai suplemen gitu. Jadi kan Jet 20 ya Bu ya betul. Berarti Bu Jet 20 itu campuran-campuran dari beberapa isolat yang memiliki berbagai macam aktivitas yang baik untuk tubuh gitu Bu, makanya jadikan suplemen ya Bu ya. Seperti itu ya Bu. Nah kan tadi kita udah bahas ya Bu isolat itu apa, terus berasal dari mana juga. Nah ngomong-ngomong ke judul yang kita akan bahas sekarang itu kan Bu tentang isolat TPMS nih ya Bu ya. Nah sebelumnya Tasya mau tanya dulu gitu Bu, apakah isolat TPMS ini sudah banyak dikembangkan atau diperjualbelikan dan dikonsumsi masyarakat sebagai suplemen ya Bu, karena nggak mungkin ya Bu kalau sebagai obat gitu ya Bu ya. Kalau saya cari gitu ya, baik itu jurnal maupun produk-produk yang sudah banyak dipasarkan gitu ya di place market atau yang lain-lain, itu belum ada EPMS itu. Jadi masih sebatas Simplicia. Simplicia itu kan bahan yang kering ya, yang sudah dikeringkan dan ekstrak gitu. Jadi memang banyak yang di place market atau di toko obat gitu ya, banyaknya itu dalam bentuk Simplicia gitu. Kalau ekstrak mungkin masih sedikit, apalagi dalam bentuk tadi isolatnya ya EPMS gitu. Jadi belum ada sih gitu kalau untuk EPMS. Mungkin karena tadi ya Bu prosesnya panjang juga ya Bu. Panjang sekali Tasya. Jadi saya curhat nanti loh, hati-hati Tasya. Jadi karena prosesnya panjang, kosnya tinggi, itu yang membuat Indonesia dan industri farmasi mungkin masih menimbang-nimbang juga kali ya Bu untuk memproses isolat ini gitu. Betul. Karena terkenal juga oleh alat ya Tasya ya. Jadi kalau di luar negeri mungkin bisa dikembangkan terus dapat isolat yang sangat banyak gitu ya. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri alatnya, instrumennya itu masih sangat terbatas. Terus juga rendemennya tuh Tasya saya lupa. Jadi rendemen isolat itu, jadi kalau misalkan dari 2 kilo nih ya, 2 kilo Simplicia, kan Simplicia berarti udah yang kering ya, dari basah berarti mungkin lebih dari 2 kilo, biasanya menyusutnya hampir setengah. Nah itu untuk dapat rendemen isolatnya tuh itu hanya sekitar 10%-nya loh dari 2 kilo. Sedikit banget sedikit ya, nah itu gitu, kecuali memang senyawa-senyawa penanda kayak tadi EPMS ya bisa didapatkan isolat atau kristal yang sangat banyak, atau kurkumin gitu ya, karena itu senyawa-senyawa yang dominan di suatu tumbuhan, itu kemungkinan besar bisa. Tapi kalau yang memang senyawa-senyawa yang minim ya atau yang tidak dominan itu sangat sulit gitu. Itu saya lupa tuh ngasih tahu itu tuh kan. Jadi udah rendemennya malah jauh lebih kecil ya Bu. Betul Tasya. Itu tuh ada faktor gak sih Bu kenapa gitu rendemennya tuh bisa lebih kecil gitu Bu? Maksudnya kecilnya itu menyusutnya hingga 10%-nya gitu ya, hasilnya Bu. Karena di ekstrak itu memang itu kan multi komponen ya, multi komponen dari malah banyak metabolit sekunder ya atau senyawa yang memang dia bekerja di suatu ekstrak itu dengan ada yang sinergis, ada juga yang memang yang dia tidak sinergis gitu. Nah, Bu kan tadi kita
kita udah berbincang juga ya Bu, ternyata isolat FMS itu belum banyak beredar di pasaran gitu ya Bu, apalagi yang dikonsumsi gitu ya Bu. Nah sebelumnya apa sih Bu itu isolat FMS itu, terus berasal dari tanaman apa gitu Bu isolat FMS ini tuh? Ya sebetulnya FMS isolat FMS itu singkatan ya, etil parametoxycinamate, berasal dari tanaman kencur, rimpang ya. Kalau rimpang, ayo apa nama latinnya rimpang? Aduh kan serasa ujian jadinya. Itu harus diingat-ingat lagi ya, itu farmakognosi itu nama-nama latin kalau ya. nama latin kencur saya tahu. Ayo apa coba nama latin? Kaempferia galanga. Nah, pinter ya. Jadi Kaempferia galanga atau kencur ya sebetulnya itu udah umum ya dan sering ditemui ya, baik itu di dapur maupun di tukang-tukang seblak ya. Ya, jadi wanginya kan khas ya, baunya khas. Nah itu dominan itu wanginya itu dihasilkan dari FMS ya. Jadi FMS itu etil parametoxycinamate itu dari golongan dari golongan, bukan saya jadi lupa, dari golongan apa ya? Ayo ada yang tahu nggak? Aduh dari golongan asam sinamat ya, dari golongan asam sinamat itu. Jadi dia merupakan senyawa yang berasal dari fenilpropanoid, bentuknya kristal, jarum kristal berwarna putih itu ya. Nah itu tuh berat molekulnya itu sekitar 206,4 gitu. Berarti lumayan besar ya Bu kalau ya betul gitu ya. Dan ada kan kalau untuk mengetahui senyawa itu murni atau tidak, kita harus ngecek dari titik leleh ya, atau titik lebur. Nah titik leleh dari FMS ini itu 55 sampai 56 gitu. Kan ya, Bu, ya, jadi dia khas gitu. Jadi menandakan senyawa itu betul murni ya, senyawa kita yang isolasi itu betul murni, itu kita ngecek dengan titik leleh, titik lebur seperti itu. Rendah ya Bu untuk ukuran isolat dengan titik lelehnya 50 sampai 56 betul gitu. Makanya pada saat ekstraksi itu nggak boleh pakai cara panas. Berarti pakai mas rasi ya Bu. Nah pinter ya fitokimianya, pakai mas rasi. Berarti berarti nggak bisa pakai coklat ya Bu ya, nggak bisa pakai. Bisa, tapi nanti rendemennya akan berkurang. Kecil akan kecil gitu. Bisa. Kan kencur ya Bu, berarti ya dari tanaman kencur. Kita kan di seblak ya Bu ya, Ya. kencur. Terus rata-rata kan masak-masakan Indonesia pakai kencur juga ya Bu ya. Betul. Nah sebenarnya apa sih Bu manfaat dari kencur itu sendiri? Terus kan mungkin banyak orang yang udah mulai konsumsi tapi mungkin masih banyak juga yang kayak salah gitu Bu, cara bukan salah sih, kurang tepat gitu tepat, Bu. betul. Kurang tepat untuk menggunakan kencur. Nah seperti harusnya tuh yang seperti apa gitu Bu, yang lebih tepatnya untuk menggunakannya gitu Bu? Nah itu tergantung memang indikasinya buat apa. Kalau Tasya lagi bengkak ya, lagi bengkak kaki abis kejedot gitu ya, bengkak memar. Nah itu kalau dengan cara oral atau diminum itu sebetulnya kurang efektif, karena dia kan ada metabolisme, ada ADME ya di tubuh, jadi tidak langsung cespleng gitu ya, tidak langsung terasa, tapi memang ada sedikit efeknya. Nah kalau untuk supaya efektif pada saat Tasya lagi kejedot gitu ya, memar gitu ya, jadi dia sebagai anti inflamasi, anti radang, lebih baik itu kalau kata orang Sunda digeprek ya, atau ditumbuk ya. Nah kalau orang zaman dulu itu biasanya digunakan itu dengan tambah beras ya, beras kencur. Nah kalau di mbok jamu juga ada sebetulnya ya, untuk diminum karena untuk menghangatkan sebetulnya. Terus kemudian sebagai antioksidan juga, memang juga dia bisa anti inflamasi aktivitasnya. Tapi kalau untuk anti inflamasi misalkan di suatu tubuh bagian tertentu yang memang kena radang, itu lebih baik dibuat sediaan yang memang langsung lokal ke daerah tersebut itu. Kayak ditempel di kulit. Betul. Kira-kira tuh Bu, biasanya kalau misalnya di lokal itu efektivitas dari kencur itu sendiri berapa lama gitu Bu? Apakah cuma sejam kita udah bisa merasakan efektivitasnya atau gimana Bu? Nah itu kekurangannya pada saat bentuk sediaan yang memang digunakan oleh masyarakat itu kan beras kencur kan kadang-kadang kalau udah kering tuh jadi berjatuhan jadi berantakan kemana-mana. Nah itu kemarin memang kami ya, saya dengan Bu Vika gitu memang mengembangkan ke arah dalam bentuk patch gitu, karena bentuk patch dalam bentuk nano. Jadi dia partikelnya itu dia bentuknya kecil sehingga mudah meresap. Nah patchnya itu biar si kencurnya atau FMS-nya itu nanti
tidak mudah berjatuhan atau mengotori Lantai. kaki atau tangan, Oh, lantai gitu. Jadi dia lebih efektif juga dia meresapnya. Itu jadi sebaiknya sih memang harus ada kompartemen luarnya dulu gitu, karena kalau pakai beras itu kan nanti kering ya jatuh kemana-mana kotor ya, betul gitu. Jadi kakinya juga jadi agak berkerak gitu gitu Tasya. Berarti Bu, karena tadi kita udah tahu ya Bu manfaat dari kencur itu sendiri sebagai antiinflamasi. Nah, EPMS ini sendiri tuh mungkin juga aktivitasnya sebagai antiinflamasi ya Bu ya. Nah, selain antiinflamasi itu Bu, manfaat dari isolat EPMS itu sendiri tuh apa gitu Bu? Ataukah memang sebagian besarnya manfaatnya hanya untuk antiinflamasi saja gitu Bu? Sebetulnya kalau antiinflamasi itu korelasi dengan antioksidan. Gitu. Jadi memang EPMS itu karena tadi berasal dari fenilpropanoid ya, prekursornya asam sinamat, golongannya itu memang aktivitasnya memang lebih tinggi itu di antioksidan. Tapi kemarin memang sudah banyak juga mahasiswa bimbingan saya dan Bu Vika melakukan ke antiinflamasi. Jadi memang dia mengurangi radang gitu pada kaki mencit atau tikus yang memang diinduksi gitu. Dia lebih khususnya memang ke antiinflamasi. Jadi diedemkan dulu mungkin ya Bu tikusnya gitu ya. Nanti kita pakai si EPMS ini baru kita lihat seberapa banyak kurangnya edemnya di alami tikus gitu. Betul. Seperti itu ya Bu. Jadi sebenarnya besar juga ya Bu pengaruh EPMS ini untuk ranah antiinflamasi gitu ya. Ya betul, sangat besar sekali, tapi belum berhasil dikembangkan gitu, kami memang belum mengembangkan secara besar gitu, karena memang tadi ya kita udah ngobrol-ngobrol di belakang ada apa gitu sebabnya gitu ya, belum dikembangkan gitu. Jadi memang EPMS itu sebetulnya sangat efektif, dan karena dia dari bahan alam yang memang banyak ya di Indonesia, kita jadi bisa mengambil sumbernya itu lebih gampang, lebih mudah, dan rendemennya memang besar EPMS di kencur seperti itu. Kayak senyawa utama di kencur. Dominan marker disebutnya, senyawa marker, betul. Nah, tadi kan Ibu bilang EPMS itu kita bisa ekstraksinya itu nggak bisa pakai cara panas sebenarnya dia, berarti pakai maserasi gitu. Ibu pernah nggak sih Bu ekstraksi itu pakai maserasi dibandingkan dengan soklet ya? Bukan biasanya kita soklet yang panas gitu. Nah, kalau mungkin lebih cepat diambilnya tetap lebih cepat yang soklet ya Bu ya, karena cara panas, atau untuk katanya tetap maserasi gitu paling cepat. Sebetulnya pada saat kita melakukan ekstraksi ya, itu maserasi memang kekurangannya kita kan 3 kali 24 jam ya direndam agak lama, tapi untuk senyawa-senyawa yang termolabil itu nanti akan lebih banyak tertarik gitu ya, jadi dia lebih stabil ya untuk yang cara dingin. Tapi kalau untuk cara panas itu nanti pada saat EPMS itu kan dia tidak termostabil, dia termolabil, dia tidak stabil ya tuh kan ya. Supaya nanti biasanya dengan cara soklet itu nanti rendemennya sedikit gitu. Ibu pernah bandingin rendemennya nggak Bu? Ya pernah. Kalau pakai maserasi dengan eluen etanol 96 itu rendemennya 8,75 gitu. Tapi bukan dari berapa kilo ya, tidak hanya dari 700 gram. Jadi memang dia banyak gitu. Berarti hampir sekitar 10%-nya mungkin ya. 10%-nya, dan kristalnya banyak. Nah, pada saat dapat ekstrak juga dari ekstrak cair itu kita nggak bisa dipanaskan dengan rotary evaporator pengentalannya. Nanti kristalnya tidak terbentuk. Gitu. Jadi memang kita harus diangin-anginkan gitu. Nanti dia terbentuk kristalnya di permukaan ekstrak. Jadi di permukaan ekstrak nanti kita tinggal ambil kristalnya gitu. Tinggal nanti dicuci gitu. Berarti Bu kalau kayak gitu kan setahu Tasya juga gitu untuk mengentalkan bisa pakai penangas air gitu kan di lab juga ada. Nah, berarti nggak bisa juga pakai itu. Bisa. Dia tidak terbentuk kristalnya. Jadi diangin-angin, karena kalau diangin-anginkan itu kan Bu ada kontaminasi juga dari luar Bu. Nah itu berpengaruh nggak sih Bu ke penghasilan dari kristalnya gitu Bu? Nah yang sudah dilakukan alhamdulillah tidak berpengaruh. Hanya saja memang
tidak langsung murni 100% FMS-nya, karena memang ada senyawa-senyawa lain yang memang masih menempel gitu ya. Tapi di situ nanti terlihat warnanya. Kalau sudah kita cuci ya dengan eluen yang lain, itu nanti senyawa yang pengotornya itu nanti akan tertarik di eluen yang lain gitu. Jadi FMS itu kan nanti dia lebih ke semipolar. Jadi kita cuci ke arah nonpolar gitu. Jadi pokoknya kita cari eluennya yang bisa malah menarik si atau ya, kontaminan Bu ya. Bukan kontaminan, disebutnya senyawa lain ya. Kalau kontaminan kan mikirnya bakteri betul. Berarti gitu. mungkin residu juga ya, bisa tertarik betul, ya betul, Bu ya. betul. Gitu ya Bu. Nah, berarti Bu kan nih tadi balik lagi ya Bu ke Z20 suplemen dikembangkan STFI gitu Bu. Apakah EPMS ini tuh ada gitu Bu di dalam Z20 atau ada tapi dalam konsentrasi sedikit atau dalam konsentrasi banyak, ataukah memang nggak ada sama sekali gitu Bu? Sebetulnya di Z20 itu adanya metilsinamat. Mirip ya namanya. Iya, mirip. Ini kan etil parametoksisinamat, ini metilsinamat. Itu saudaraan atau enggak itu? Kalau dari famili sama, Zingiberaceae gitu ya, tapi spesiesnya beda. Kalau kencur kan dia Kaempferia galanga, kalau ini dari lengkuas. Nah, ya lengkuas apa nama latinnya? Aduh, lupa Bu, nanti kayaknya di sidang nggak ditanya. Nanti sidang ketemu lagi. Nah, itu berasalnya dari lengkuas. Jadi metilsinamat itu berasal dari tanaman lengkuas sama rimpang juga gitu. Kalau metilsinamat itu kan satu famili ya Bu ya di Liberaceae. Nah, itu tuh apakah sama juga Bu manfaatnya secara garis besar sama EPMS atau enggak Bu? Kalau yang saya baca ya, metilsinamat itu memang dia punya aktivitasnya sebagai antivirus. Makanya memang ditambahkan ya. Jadi metilsinamat itu bukan sebagai zat aktif, sebetulnya bukan sebagai zat aktif utama di Z20. Jadi sebagai zat tambahan yang memang dia memberikan bau ya lebih enak gitu, baunya lebih enak gitu, dan lebih bisa diterima. Karena biasanya kalau orang atau mengkonsumsi bau piperin gitu ya, kan di Z20 ada piperin ya, ada kurkumin, itu kan sangat menyengat ya. Ada beberapa orang yang memang tidak terlalu menyukai. Nah, metilsinamat ini dia wanginya hampir mirip dengan kencur gitu ya, dengan EPMS gitu, karena sama-sama golongan asam sinamat tadi ya Bu. Kayaknya lulus di sidang nih kalau asam sinamat. belum. Terus kalau Ibu kan tadi bilang Ibu sama Bu Revika itu mengembangkan patch dari EPMS gitu ya Bu. Nah, boleh dijelaskan sedikit lebih dalam lagi nggak sih Bu tujuan Ibu selain yang tadi udah disebutkan juga bikin patch EPMS itu apa, terus kegunaan lebihnya juga untuk apa gitu Bu, sama mungkin ada penelitian lain Ibu yang mengenai EPMS yang produk yang telah dikembangkan atau itu boleh diceritakan Bu? Kalau produk yang lain belum, baru sampai patch ya, tapi memang ada dua formula mungkin ya, bisa dibilang. Yang pertama itu tidak dalam bentuk nanopartikel, yang satu dalam bentuk nanopartikel. Nah, fungsinya supaya EPMS itu kan sebetulnya kelarutannya agak kurang ya, dia dalam berpenetrasi gitu ya di dalam kulit, sehingga makanya dibuat nano supaya dia mudah meresap dalam kulit, sehingga nanti aktivitasnya lebih baik lagi, lebih efektif gitu. Baru sampai PET sih betulnya. Sampai PET sih, karena kan ditempel ya Bu di lokal. Terus kita kulit juga kan rata-rata isinya tuh lemak ya Bu. Betul. Jadi karena tadi Ibu bilang EPMS susah berpenetrasi, mungkin kalau dijadiin patch lebih mudah berpenetrasi ya Bu ya. Ya, tambah dia partikelnya nano bentuknya. Jadi dia mudah meresap dalam kulit. Berarti Bu kan mungkin yang selain orang-orang farmasi nggak tahu Bu, kalau patch itu berarti dia tidak mengalami absorpsi atau tetap mengalami absorpsi Bu? Absorpsi di kulit mungkin ya, berpenetrasi ya. Kan kalau tubuh itu sistemik ya namanya, ADME ya. Itu lebih ke farmakologi berarti ya. Nah, jadi ada proses tubuh yang memang obat itu di metabolisme dulu ya, didistribusikan dulu kan, baru nanti sampai ke target. Tapi kalau lokal dia kan yang lebamnya itu kan hanya misalkan di tangan nih. Jadi dia langsung memang bekerja tepat sasaran gitu, Tasya. Jadi memang cara kerjanya langsung ke sasarannya aja. Betul. Nah Bu,
mungkin pertanyaan terakhir dari podcast kita hari ini gitu ya Bu ya, kan sekarang itu di seluruh dunia Bu kita lagi mengalami pandemi COVID-19 ya Bu ya, sedih banget ya Bu ya, sampai kita nggak bisa kuliah bertatap muka ya. Betul, Bu, pertama itu, kedua kita harus pakai masker terus ya. Bu. Aduh, Engap. bener Ibu. Terus breakout juga Bu jadi mukanya gitu. Nah, betul. Nah Bu, apakah EPMS ini tuh punya potensi gitu Bu untuk kan tadi Bu bilang bukan untuk menyembuhkan ya Bu ya, bukan alam itu, mungkin untuk mencegah atau meningkatkan sistem imun. Ya. Apakah punya potensi gitu Bu untuk menghindari COVID-19 ini gitu Bu? Ya, jadi EPMS itu memang dia antioksidannya sangat tinggi. Ya, dimana kalau antioksidan sangat tinggi itu berhubungan dengan meningkatkan sistem imun, kekebalan tubuh juga gitu. Jadi sebetulnya kalau bahan alam itu tidak bisa diklaim ya Tasya sebagai oh iya dia untuk peluru lemah gitu ya, atau untuk diet gitu kan, sebetulnya nggak bisa langsung diklaim seperti itu gitu. Jadi dia bahan alam atau di sini EPMS ya untuk COVID itu dia untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh gitu. Sehingga memang kalau dengan kekebalan tubuh kita sendiri bagus ya, virus, bakteri semua juga insya Allah sih akan goodbye dadah gitu. Dadah COVID, bye COVID, buka masker gitu kan. Berarti lebih ke meningkatkan nafsu makan juga atau enggak Bu? Untuk mungkin kan kalau orang-orang awam tuh taunya Bu meningkatkan imun dengan cara makan gitu Bu. Jadi imunnya terjaga gitu. Nah, apakah EPMS ini juga kalau itu bisa meningkatkan makan gitu Bu, sehingga kita bisa meningkatkan selera makan gitu ya. Kalau selera makan EPMS enggak ke arah situ Tasya. Kalau kan kalau di Z20 itu ada kurkumin. Nah, itu kurkumin fungsinya gitu. Jadi ada memang efek dari kurkumin itu memang dia dapat meningkatkan nafsu makan, ditambah dengan piperin. Nah, kalau kurkumin ditambah piperin itu nanti akan meningkatkan efektivitas itu 200%-nya gitu. 2 kali lipat dari 100% malah ya Bu ya. 200%. Enggak, bukan 200 kali lipat, bukan 200% aja. Oh iya. Makanya memang kalau di produk-produk itu kan kurkumin itu harus 20 mg gitu ya, atau ada yang 25 mg. Nah, ini kalau di jet gitu ya yang saya pernah baca gitu, dan memang itu garapan di STFI itu 6 mg cukup, karena ditambah dengan piperin itu dapat meningkatkan efeknya, jadi sinergis gitu, malah makin bagus 200%. Nah, kalau EPMS tapi sebetulnya bukan EPMS ya, kalau ada di JETMAT tadi metilsinamat ya. Kalau EPMS tadi untuk COVID itu sebetulnya bukan untuk menyembuhkan COVID, tapi untuk meningkatkan sistem imun. Karena tadi ada antioksidan itu ya Bu ya. Iya. Jadi memelihara kesehatan gitu ya. Menangkal radikal bebas mungkin ya Bu ya. Betul, karena kan tubuh kita ada namanya ROS ya. ROS apa coba? Reagen oksidatif spesies gitu. Jadi memang tubuh kita ini kalau kita kadang kan kalau kurang olahraga ya, jujur ya selama pandemi suka olahraga enggak? Olahraga, Bu, maksud olahraga bangun siang gitu kan ya. Nah, itu kan jadi tubuh kita memang dari kekebalan tubuh agak berkurang. Nah, apalagi tambah makan ya, makanan berlemak ya, makanan kurang sehat, itu ROS-nya itu di dalam tubuh kita memang ada juga gitu. Jadi semakin kita kurang olahraga itu akan semakin banyak radikal bebas di dalam tubuh kita gitu. Sangat berguna banget gitu ya Bu EPMS ini untuk menangkal radikal bebas yang berguna gitu Bu. Berarti selain antiinflamasi gitu Bu, tadi antioksidan juga untuk dalam tubuh, dan alhamdulillahnya juga untuk meningkatkan imun juga bisa Bu, dan biar bisa menangkal COVID-19 gitu ya Bu ya, di pandemi sekarang ya Bu ya. Mungkin Bu untuk podcast hari ini episode Kumpas Tuntas bersama Iswat itu kita sampai di sini saja mungkin Bu, karena dari tadi juga kan kita banyak banget ya Bu manfaat yang alhamdulillah Ibu sudah berikan ke kita, ilmu-ilmu bukan cuma untuk orang-orang farmasi aja, tapi untuk orang-orang yang awam juga ya Bu ya, terutama tentang manfaat dari kencur itu sendiri sih Bu yang tadi kita bahas juga. Ya Bu, makasih banyak juga Bu, Ibu sudah menghadirkan waktu, menyempatkan waktu di sini gitu Bu untuk hadir podcast bersama Tasya dan kelompok 6 yang lainnya gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu.
sama-sama Tasya, semoga sukses ya. Amin, Ibu. Podcastnya juga jadi booming gitu ya, viral nggak juga ya, bisa viral nggak? Bisa kita viralin Bu. Kita viralkan gitu ya. Jadi untuk mengedukasi sebetulnya, Iya, Ibu. mengedukasi orang-orang awam ya. Jadi memang terkadang juga, jadi saya nyambung sedikit nih ya, nggak apa-apa ya. Nyambung sedikit, jadi memang orang-orang awam gitu ya, terutama mungkin saya juga sama, kadang-kadang berpikir obat tradisional itu bisa langsung sembuh gitu. Enggak juga, jadi nggak bisa langsung cespleng gitu, nggak bisa. Kadang orang, saya pengen minum obat jamu apa gitu, pengen langsung sehat, nggak bisa langsung gitu, karena memang pada saat bahan alam itu bekerja itu bertahap, dan kita memang harus continue terus menerus mengkonsumsi gitu. Jadi memang nanti sistem tubuh juga nanti akan metabolisme tubuh akan semakin baik, kekebalan tubuh juga akan meningkat dengan baik gitu, bertahap gitu Tasya. Mungkin itu tambahan dari Ibu Ya, tambahan. untuk podcast kali ini. Selama nanti kita ketemu lagi di episode podcast selanjutnya, Ibu boleh dadah dulu Ibu ke Dadah. teman-teman di rumah. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.